Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Pada saat ini, hati semua orang berdebar-debar. Bagaimanapun juga, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan berdiri diam dan ditampar oleh biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh siapapun. Ini seperti orang dewasa yang memukuli anak berusia beberapa tahun, dan anak tersebut belum bisa bergerak. Penatualu menamparkan dada Chen Ping, kekuatan besar menyebabkan Chen Ping gemetar dan mundur beberapa langkah. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan Penatualu di alam kesengsaraan tingkat kelima memang tidak lemah. Chen Ping merasakan tubuhnya berputar, seteguk darah mencapai tenggorokannya, dan dia dengan paksa mendorongnya kembali. Pada saat ini, Chen Ping memiliki pemahaman baru tentang kekuatan tubuh fisiknya. Jika dia meledak menjadi tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, telapak tangan Penatualu tidak akan pernah menyakitinya lagi. Memikirkan hal ini, wajah Chen Ping dipenuhi dengan senyuman. Saya setuju, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Semua orang menatap Chen Ping dengan tatapan kosong, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Bahkan Penatuanalu terkejut dan memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Chen Ping, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, bisa menamparnya dan mundur beberapa langkah. Kain Wall, Tuan Chen, Anda hebat. Jin Dong dan Luosi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan semangat saat mereka melihat Chen Ping baik-baik saja. Wajah Penatualu berubah dari kaget menjadi malu. Di depan semua orang, dia, seorang tetua dari Sekte Suanyin dan biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan, bahkan tidak bisa mengalahkan biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Sungguh hebat malu, Penatualu, kamu terlalu baik. Jika kamu menggunakan seluruh kekuatanmu, anak ini pasti akan mati. Menurutku kamu bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatanmu. Ketika Liu Sui melihat ini, dia segera menggunakan metode lama untuk memaafkan Penatualu. Tetapi siapa tahu, Penatualu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya tidak menggunakan seluruh kekuatan saya masih menggunakan lebih dari 80% kekuatan saya. Orang tahu ini memang kuat secara fisik. Penatualu tidak berbohong seperti Liu Sui, tetapi langsung mengakuinya. Dari sudut pandang ini, dalam hal kehidupan, Penatualu jauh lebih baik daripada Liu Sui. Elder Lu, apakah kamu masih ingat perjanjian yang kita buat tadi? Chen Ping berkata kepada Penatualu. Tentu saja, Penatualu mengangguk, lalu memandang Liu Sui dan berkata, kamu memukul seseorang terlebih dahulu. Jika seseorang mematahkan lenganmu untuk membela diri, itu adalah tanggung jawabmu. Jadi menurut aturan, kamu harus meninggalkanku sekarang. Petik 2. Sekte Suanyin. Petik 2. Liu Sui memandang Penatualu dengan tidak percaya. Penatualu, saya datang bersama guru, Anda. Aku tidak peduli dengan siapa kamu datang, jika kamu melanggar peraturan, kamu harus pergi. Penatualu tidak memberikan wajah apapun kepada Liu Sui. Tepat ketika Liu Sui tidak berdaya, dia tiba-tiba mendengar teriakan marah, kamu sangat berani, siapa yang ingin mengusir muridku? Seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan perlahan, orang tua ini tidak lain adalah Cheng Jinghui, pemimpin Blood Spirit Peak. Melihat orang itu datang, Jin Dong dan Luo Zhao dengan enggan berteriak, Paman Tuan. Cheng Jinghui berjalan lurus di depan Liu Sui bahkan tanpa melihat mereka berdua. Tuan, Anda harus membuat keputusan untuk saya, tangan saya patah. Liu Sui berkata dengan wajah sedih. Siapapun yang mematahkan lengan muridku harus berdiri atas inisiatifnya sendiri dan jangan menunggu sampai aku marah. Cheng Jinghui melihat sekeliling, dan aura alam kesengsaraan tingkat 8 di tubuhnya menyelimuti semua orang di dunia bawah. Merasakan aura ini, semua orang tidak bisa menahan gemetar, dan menatap Chen Ping. Cheng Jinghui segera mengetahui siapa yang mematahkan lengan Liu Sui, tetapi ketika dia melihat bahwa Chen Ping hanya memiliki budidaya alam kesengsaraan tingkat pertama, dia sedikit terkejut. Namun, dia berpikir bahwa Chen Ping telah menyembunyikan kekuatannya. Lagi pula, di dunia surga dan manusia, tidak banyak orang yang menyembunyikan kekuatan mereka.
Wajah Penatua Lu juga menjadi gelap, dan dia berkata kepada Cheng Jinghui, Tuan Cheng, muridmu lah yang memukul seseorang terlebih dahulu dan kemudian dipukuli oleh orang lain. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain atas cedera Anda. Cheng Jinghui mendengus dingin, Lu, keluar dari sini. Ini bukan giliranmu untuk berbicara denganku di sini. Master Sekte Kongmu lah yang berbicara denganku. Kamu pikir kamu ini siapa? Cheng Jinghui sama sekali tidak memberikan tekanan pada Penatua Lu, tetapi Penatua Lu tampak tidak senang dan tidak berani mengatakan apapun. Nak, segera datang ke sini dan berlutut untuk meminta maaf kepada muridku. Mungkin aku bisa memaafkanmu. Cheng Jinghui memandang Chen Ping dengan dingin dan berkata, muridmu lah yang memukulku lebih dulu. Aku bertindak untuk membela diri. Mengapa aku harus meminta maaf? Asteris. Chen Pingping berkata kepada Cheng Jinghui tanpa rasa takut. Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Cheng Jinghui tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping, seorang biksu manusia kecil, akan berani berbicara dengannya seperti ini di Gunung Tianmo. Dia tidak bisa menahan perasaan marah di dalam hatinya, dan aura alam kesengsaraan tingkat 8 ditekan langsung ke arah Chen Ping. Nafas ini seluas lautan, dengan kekuatan guntur, Chen Ping merasakan tubuhnya tenggelam dan kakinya langsung tertekuk. Lagunya berlanjut, Chen Ping mengertakkan gigi, meskipun kakinya ditekuk dan ditekuk, dia tetap bertahan, bertekad untuk tidak jatuh. Melihat Chen Ping tidak kewalahan oleh auranya sendiri, Cheng Jinghui sedikit terkejut dan berkata, biksu manusia kecil, saya tidak berharap kamu menyembunyikan kekuatanmu. Bahkan jika kamu menyembunyikan kekuatanmu, di depanku, kamu hanyalah seekor semut. Setelah mengatakan itu, aura Cheng Jinghui menjadi lebih ganas, dan semua orang di sekitarnya mundur. Mata Chen Ping terbuka lebar dan urat di dahinya menonjol, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Tepat ketika Chen Ping tidak bisa menahannya lagi, sebuah kekuatan tiba-tiba dengan lembut mengangkat Chen Ping, dan kemudian nafas Cheng Jinghui terhenti. Adik laki-laki, Tuan Chen adalah tamu terhormat saya. Bukankah terlalu berlebihan bagi Anda untuk melakukan ini? Luo Shouhai mendekat, memandang Cheng Jinghui dengan dingin dan berkata, tamu yang bermartabat. Mata Cheng Jinghui penuh dengan penghinaan, saya tidak peduli siapa dia, jika dia menyakiti murid saya, dia harus berlutut dan meminta maaf. Tuan, Liu Sui lah yang menyerang lebih dulu, dan Tuan Chen melukainya untuk membela diri. Selain itu, dia adalah biksu tingkat 4 di alam melampaui kesengsaraan, tetapi dia dipukuli oleh Tuan Chen, seorang biksu yang baru saja melangkah ke alam melampaui kesengsaraan. Lenganku patah dan masih punya keberanian untuk meminta maaf. Jin Dong buru-buru mengikuti Luo Shouhai untuk menjelaskan. Aku tahu, Luo Shouhai jelas tahu apa yang terjadi. Setelah mendengarkan kata-kata Jin Dong, wajah Cheng Jinghui menjadi lebih marah. Muridnya begitu kuat sehingga dia menderita kerugian. Ini adalah tamparan di wajah puncak roh darah mereka. Saudaraku, aku tidak peduli siapa yang menyerang lebih dulu. Sekarang muridku terluka, dia harus berlutut dan meminta maaf. Anda tidak akan membuat masalah dengan saya untuk seorang biarawan manusia kecil. Cheng Jing akan melihat Luo Shouhai. Aku berkata, Tuan Chen adalah VIP-ku, siapapun yang menggerakkannya, jangan salahkan aku untuk bersikap sopan. Wajah Luo Shouhai juga dingin. Kali ini, wajah Cheng Jinghui menjadi lebih jelek. Pada saat ini, Chen Ping melirik Luo Si itu. Dia tidak mengerti apa hubungan antara roh darah dan roh darah memuncak. Ketika Luo Zhao melihat ini, dia berkata kepada telinga Chen Ping, Tuan Chen, kepala puncak roh darah ini adalah saudara yang sama dengan ayahku, dan kami semua termasuk dalam iblis darah. Tapi kemudian ayahku menjadi Lord of the Blood Spirit Valley. Tetapi pada tahun-tahun ini, ayah saya belum bertanya, dan itu selalu damai. Lagi pula, lingkungan bertahan hidup setan sangat sulit. Jika Anda berada di dalam, tidak akan ada cara untuk bertahan hidup.
Luo Xi menjelaskan kepada Chen Ping bahwa Chen Ping masih bisa mengerti, tetapi perjalanan itu akan mengikuti kekuatan Luo Shouhai. Meskipun Luo Shouhai adalah seorang saudara lelaki, tetapi dalam hal kekuatan, dia takut dia akan lebih lemah. Siapa yang mencari Tuan Chen? Aku telah lulus level ini terlebih dahulu. Tepat ketika suasananya tegang, kemarahan tiba-tiba berdering, dan hantu Magic Mountain bergegas. Setelah melihat Chen Ping, hantu-hantu tua bergegas ke depan. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Saya mendengar seseorang mencari Anda. Hantu, aku baik-baik saja, tapi seseorang hanya ingin aku berlutut dan meminta maaf. Chen Ping tersenyum ringan. Ketika hantu Gunung Magic mendengarkan, dia menjadi sangat marah, dan kemudian memandang Cheng Jinghui, nama keluarga Cheng. Bisakah Anda membiarkan Tuan Chen meminta maaf? Apa yang kamu sialan, dan berani membiarkan Tuan Chen berlutut dan meminta maaf? Aku melihat roh darahmu memuncak dan tidak mau. Meskipun kekuatan hantu gunung ajaib tidak sebagus Cheng Jinghui, ketika Cheng Jing akan melihat hantu gunung Magic Lao, ia menunjukkan sedikit ketakutan di wajahnya. Menulis makanan ini, Cheng Jinghui tidak berani membantah, tetapi hanya bisa tersenyum malu. Hantu tua, teman tahu kecil ini ada hubungannya dengan Anda. Kentut, aku masih ingin menyebut Tuan Chen sebagai leluhur. Apakah kamu berani membiarkan nenek moyangku berlutut dan meminta maaf untukmu? Jika kamu percaya atau tidak, aku akan melakukannya denganmu sekarang. Magic Mountain Ghost Roar. Cheng Jinghui agresif untuk sesaat. Dia benar-benar tidak mengerti. Bagaimana mungkin seorang beku manusia yang baru saja melangkah ke perampokan, bagaimana dia bisa menjadi leluhur ajaib dari keajaiban hantu gunung ajaib? Namun, melihat ekspresi hantu gunung ajaib, Cheng Jinghui hanya bisa mengakui, kesalahpahaman, semua ini salah. Tuan, Liu Sui melihat Cheng Jinghui mengakui, jadi dia berteriak sedikit enggan. Tutup mulutmu. Kamu memiliki tangan yang terputus bahwa kamu bisa menyeberangi perampokan di dekat orang banyak, dan kamu masih memiliki wajah untuk dikatakan. Cheng Jinghui berteriak Liu Sui, lalu menarik diri. Ketika semua orang melihat bahwa mereka tidak bertarung, mereka perlahan-lahan bubar. Dan Chen Ping bertanya sedikit ingin tahu, hantu tua, kekuatanmu tidak sebagus pesta itu. Dia sangat takut padamu. Ketika hantu Moisan mendengarkan, mereka tiba-tiba tertawa. Dan Luo Shouhai menjelaskan sambil tersenyum, Tuan Chen tidak tahu. Sebenarnya, kami dan hantu lama telah saling kenal sejak kecil. Dan adikku diintimidasi oleh hantu sejak dia masih kecil, dan dia gemetar ketika dia melihat hantu itu tua. Meskipun kakakku pergi ke puncak roh darah nanti, aku tidak tahu peluang apa yang harus didapat. Ghost Lao Will masih gemetar. Petik 2. Ini mungkin bayangan hati yang jatuh sejak usia muda. Seluruh Tianshan tahu bahwa adikku bertempur ketika dia melihat hantu itu tua. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Sepertinya bayangan masa kecilnya sulit dihilangkan. Li Yun, berikan uang itu kepada orang-orang. Chen Ping meminta Ji Yun memberikan 100.000 koin roh kepada pria besar yang menjual jam tangan. Li Yun mengangguk dan melemparkan uang itu. Orang besar itu tidak sopan dan hanya mengambilnya. Setelah mendapatkan uang, lelaki besar itu mengemasi kiosnya dan pergi. Ketika pria besar itu pergi, Chen Ping tiba-tiba tercengang, matanya penuh keraguan. Karena saat Cheng berada dalam kondisi paling meledak-ledak dan hendak mengambil tindakan, semua orang tidak tahan dan menghindar, tetapi pria besar ini duduk tak bergerak di depan kios. Pada saat itu, Chen Ping mati-matian menahan aura Cheng Jinghui, jadi dia tidak terlalu memperhatikan pria besar ini, tetapi sekarang tampaknya kekuatan pria besar yang mendirikan kios ini jelas tidak sederhana. Tuan Chen, ada apa? Tanya hantu tua itu. Oh, tidak apa-apa. Chen Ping tersenyum tipis, lalu mengeluarkan jam itu dan berkata, hantu tua, Tuan Luogu, menurut Anda apakah ada yang istimewa dari jam ini? Gui Lao mengikuti Luo Shouhai dan melihat jam untuk waktu yang lama,
lalu mereka semua menggelengkan kepala. Jam ini hanya diukir dari batu giok. Meskipun terlihat hidup, tidak ada yang istimewa darinya. Chen Ping melihat bahwa Gui Lao dan Luo Shouhai tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa, jadi dia menyimpan jam itu, tetapi dia selalu merasa pasti ada sesuatu yang istimewa pada jam ini.